Di pos penjagaan sektor pertahanan 21 perbatasan Korea Utara, seorang prajurit Korea Selatan sedang melakukan patroli seperti biasa, tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di sampingnya. Prajurit itu dengan tegang melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun, ia langsung merasa ada yang tidak beres dan ketakutan melarikan diri, rekannya yang berada di dekatnya mendengar teriakan mengerikan. Bergegas mendekat untuk melihat, siapa sangka hanya dalam sekejap, prajurit itu sudah tewas, rekannya yang melihat itu ketakutan, segera mengangkat senjatanya dengan waspada. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan hitam melintas, lalu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat kuat datang, langsung menjatuhkannya ke tanah. Selanjutnya adalah pemandangan yang lebih mengerikan, pasukan dengan cepat menemukan lokasi kejadian. Akhirnya dikonfirmasi 2 prajurit patroli, 1 tewas, 1 hilang. Di lokasi masih ditemukan senapan bengkok, dilihat dari magasinya tidak ada peluru yang ditembakkan. Saat ini, di sudut tersembunyi jauh di dalam hutan, muncul sepasang mata merah menyala karena berada di perbatasan. Insiden mendadak ini dengan cepat menjadi perhatian serius militer, terutama Letnan Jejin dari Komando Pertahanan Kimia dikirim untuk memimpin penyelidikan. Ia menemukan petunjuk baru di lokasi kecelakaan. Melihat banyak jejak sepatu polisi sipil Korea Utara di tanah, apakah pelakunya adalah tentara Korea Utara yang melewati perbatasan? Yang lebih mencurigakan adalah, dalam sampel darah yang diambil, ditemukan virus rabies. Jejin dengan cepat menyadari keseriusan masalah ini. Dia segera memobilisasi tentara dari pos-pos penjagaan terdekat, memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan lebih dalam, dan harus menemukan prajurit kelas 1 Go yang hilang. Dongchin termasuk di antara mereka yang dimobilisasi kali ini, sehari-hari memiliki kinerja yang sangat baik, adalah target utama pelatihan tim pengintai di siang hari. Jejin kebetulan melihat seluruh proses Dongchin bertarung dengan serigala penjaga melalui drone, dan dia juga satu-satunya pelatih anjing militer di tim. Dalam pencarian ini, dia juga membawa anjing militer. Dongchin sedikit terkejut saat menemukan Jejin di tim, ternyata mereka sudah saling kenal sebelumnya, dan sepertinya ada konflik. Namun, mereka dengan cepat menyesuaikan suasana hati mereka, bersiap untuk fokus pada misi, tetapi mereka tidak tahu bahwa tujuan pencarian perjalanan ini. Prajurit kelas 1 Go ditinggalkan di hutan, seiring waktu, dia juga perlahan-lahan sadar kembali. Siapa sangka selanjutnya harus menanggung luka yang lebih besar. Kali ini bisa dibilang sudah tewas sepenuhnya, Dongchin dan Jejin melacak jejak pencarian. Dengan cepat memasuki area pertahanan 21, tiba-tiba ada suara di hutan di depan. Dongchin membuka kacamata night vision tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa dari mereka terus bergerak maju, menemukan sepatu bot militer yang dijatuhkan prajurit kelas 1 Go tidak jauh, di atasnya masih ada banyak bekas bengkok. Dongchin berpikir bahwa saat ini prajurit kelas 1 Go pasti dalam bahaya besar, harus segera menemukannya, tepat pada saat ini. Tiba-tiba ada ledakan tidak jauh, mungkin ada sesuatu yang mengaktifkan dirinya, tiba-tiba ada bayangan orang melintas. Anjing militer seperti menemukan sesuatu dan mulai gelisah, jadi tim pencari dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok tetap berjaga, kelompok lainnya dipimpin oleh Jejin mengikuti anjing militer untuk mencari orang. Setelah berjalan sebentar, anjing militer mulai berlari kencang masuk ke dalam semak-semak. Anjing militer membuat Jejin melihat ke depan, kedua orang itu bersiap menembak tetapi lawan sekali lagi menghilang ke dalam semak-semak. Para prajurit dalam tim terpaksa memperluas area pencarian. Anjing militer dengan cepat menemukan mayat prajurit kelas 1 Go, leher mayat itu ada bekas gigitan seolah-olah ditangkap dan terluka, tetapi tidak ada jejak perlawanan, yang lebih aneh lagi adalah di lengannya ada banyak lepuh. Jejin tidak mengerti, memutuskan untuk kembali melaporkan situasi kepada tim 1. Yang lain tetap menunggu bala bantuan, siapa sangka begitu dia kembali ke tim 1, situasi darurat terjadi, dari semak-semak rendah terdengar suara geraman yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kegelapan sesekali muncul mata biru yang aneh, para prajurit tim 1 dengan tegang mengamati sekeliling. Mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh sekawanan anjing liar, para prajurit segera melepaskan tembakan balasan, tetapi anjing-anjing liar ini jauh lebih ganas dari yang dibayangkan. Bahkan berani menerjang hujan peluru, dengan cepat seorang prajurit dijatuhkan oleh anjing liar, untungnya Jejin segera menembak untuk menyelamatkan rekannya. Akhirnya, kawanan anjing liar ini tercerai-berai melarikan diri di bawah tembakan yang kuat. Pada saat yang sama, anjing militer Dongchin yang tidak jauh seperti menemukan sesuatu. Ia bahkan tidak mau mendengarkan larangan Dongchin, dengan paksa menarik putus rantai dan berlari ke kejauhan. Dongchin mengikuti dengan cermat tetapi menemukan bahwa anjing itu telah berlari ke ladang ranjau. Dongchin ragu sejenak, tetap nekat lari ke daerah berbahaya ini,
Tidak lama kemudian, di depan terdengar ledakan, Dong Jin berlari khawatir dan melihat anjing militer tergeletak tak bergerak di tanah. Anjing militer telah bersamanya bertahun-tahun seperti itu. Mati begitu saja di depan mata, Dong Jin tak kuasa menahan tangis. Tapi syukurlah tugas mereka dalam perjalanan ini telah selesai, mayat prajurit kelas 1 Go dibawa kembali ke pangkalan. Laporan tentang operasi kali ini telah disampaikan kepada Komandan Pertahanan Handai SIK. Tak disangka serangan yang terlihat biasa kali ini malah membuat komandan ini pusing tak henti, karena lokasi kecelakaan adalah area pertahanan 21. Bagi komandan ini itu seperti mimpi buruk. Pada tahun 1997, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan sangat tegang. Saat itu, tim patroli Korea Selatan di area perbatasan 21 menemukan seorang perwira wanita Korea Utara membawa seorang anak. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa dia ingin membawa anak itu untuk melarikan diri ke Korea Selatan. Tetapi tidak lama kemudian, tentara Korea Utara juga mengejar. Kedua belah pihak dengan cepat jatuh ke dalam kebuntuan. Siapa sangka seorang perwira Korea Selatan karena terlalu tegang tanpa sengaja menarik pelatuk. Ini seperti sinyal dimulainya serangan di padang rumput tanpa tempat berlindung. Lebih dari selusin prajurit Korea Utara dan Korea Selatan meletus baku tembak sengit. Perwira wanita itu tewas di tempat, untungnya anak itu baik-baik saja, tetapi prajurit kedua belah pihak juga menderita banyak korban. Menurut aturan pertempuran saat itu, perwira Korea Selatan yang menembak lebih dulu akan dihukum berat, tetapi tak disangka ia telah bersekongkol dengan prajurit lain. Membunuh semua rekan yang terluka dan mengatakan kepada pihak luar bahwa tentara Korea Utara menembak lebih dulu dua prajurit Korea Selatan yang selamat. Telah dipuji sebagai patriot yang membela wilayah nasional. Di bawah pemberitaan media, reputasi keduanya juga meningkat pesat. Saat ini, satu orang telah menjadi komandan pertahanan, yaitu Handai SIK. Orang yang tidak bisa tidak gemetar saat melihat area 21. Satu orang lainnya, Lee Hyuk, terjun ke dunia politik, menjadi seorang anggota parlemen terkenal. Di Komando Pertahanan, para dokter forensik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap mayat prajurit kelas 1 Go, diperkirakan dia meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah setelah digigit binatang. Jijin berpendapat bahwa kasus ini mungkin terkait dengan penyakit rabies, karena pada tubuh mayat dan anjing liar terdapat lepuh yang sama. Namun, para dokter forensik saat ini masih belum bisa memastikan, harus menunggu hasil tes baru bisa menyimpulkan. Saat ini, Dong Jin juga menghadapi banyak masalah. Dia tidak ingin menjelaskan apapun tentang masa lalu, jadi dia diam-diam berbalik dan pergi. Saat ini, dokter laboratorium meneleponnya, hasil tes darah sudah keluar. Di tubuh mayat benar-benar terdapat virus rabies dan telah bermutasi. Hal ini membuat Jijin merasa ada yang tidak beres. Mungkin ini adalah konspirasi pihak Korea Utara. Sementara itu, Dong Jin ditahan di sebuah ruangan menunggu pengadilan militer. Dia selalu bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Tepat pada saat ini, seorang prajurit lain masuk ke ruangan. Orang ini juga melanggar disiplin militer. Terlihat sulit didekati, Dong Jin sangat kesal. Hampir saja bertengkar dengannya. Tak disangka, keesokan harinya Dong Jin dibawa ke markas pertahanan secara membingungkan. Setelah mendengarkan kejadian itu, dia dengan tenang keluar dari ruangan. Meskipun dia terlihat tenang, hatinya sangat cemas, terus-menerus mendesak Komandan Handai SIK untuk segera mengungkap kebenaran di balik insiden di area 21. Jika tidak, itu akan selamanya menjadi duri dalam hati kedua jenderal militer dan politik. Oleh karena itu, Komandan Han segera bertindak, memutuskan untuk membentuk tim khusus. Tugasnya adalah menyelidiki secara menyeluruh kasus ini, menangkap orang misterius dalam video. Atas usulan perwira tinggi, Min Kui ditunjuk sebagai kapten tim. Inilah prajurit dingin yang dikurung bersama Dong Jin. Meskipun dia telah melakukan kesalahan, kualitas militernya tidak dapat disangkal. Komandan Han juga secara khusus berpesan kepada Min Kui jika misi kali ini berhasil. Dia tidak akan lagi mengungkit kesalahan-kesalahan sebelumnya, setelah merasakan kesetiaan dan tekad Min Kui. Akhirnya, Handai SIK pun lega, tetapi tak disangka Dong Jin juga direkrut ke dalam tim khusus. Namun, dia sangat enggan karena 3 minggu lagi dia bisa pensiun dan pulang ketika melihat militer memberinya anjing militer baru.
Dong Qin sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Tetapi prajurit harus mematuhi perintah. Dong Qin hanya bisa gigit jari membiasakan diri dengan anjing militer barunya. Waktu pelaksanaan misi sudah dekat. Meskipun Dong Qin tidak mau, dia tetap membawa anjing militer ke titik kumpul lebih awal. Di sini, dia bertemu dengan rekan-rekan baru, Jun Sang dan wakil sersan penembak jitu. Setelah itu, Min Kui juga datang bergabung dengan semua orang. Setelah Dong Qin bertemu Min Kui, dia langsung merasa bingung. Tapi Min Kui sepertinya sudah melupakan hal-hal tidak menyenangkan sebelumnya, tetap mempertahankan ekspresi dingin seperti biasa. Rekan-rekan ini semua adalah yang terbaik dari berbagai unit. Misi ini pasti tidak mudah, ditambah kapten yang sulit membuat Dong Qin merasa sangat lelah di markas besar pertahanan. Jejin masih meneliti materi tentang virus yang diberikan dokter kepadanya. Tidak lama kemudian, dia keluar ke koridor untuk beristirahat. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh dari ruang otopsi. Sekarang sudah jam pulang, seharusnya tidak ada siapa-siapa di sana. Berpikir begitu, Jejin perlahan masuk ke ruang otopsi. Membuka pintu, dia melihat mayat prajurit kelas 1 Go telah menghilang dari rak. Saat hendak menyalakan lampu, dia menemukan ada 2 bercak darah di samping saklar. Jejin langsung merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, sebuah kekuatan kuat menerjang, mendorongnya jatuh ke tanah. Tak disangka, orang itu adalah prajurit kelas 1 Go yang sudah meninggal hidup kembali. Dia melototkan mata merah menyala, terus-menerus menganga dan berteriak-teriak liar, merangkak di tanah dengan 4 kaki seperti binatang. Jejin secara naluriah menghindar, dia menelepon mantan pacarnya untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak bisa mengangkat telepon karena sedang bertugas. Dia terpaksa menelepon rekannya, kali ini berhasil, tetapi dia bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Pria gila itu menerjang lagi, mencekik lehernya saat dia hampir mati lemas. Rekannya akhirnya datang membawa bala bantuan, melemparkan, terus-menerus menarik pelatuk, akhirnya berhasil menembak tengkuk monster itu, membuatnya roboh, tetapi meskipun demikian, dia masih berusaha bangkit. Jejin melihatnya dan menembaknya beberapa kali di kepala, pria itu akhirnya ditembak mati. Semua orang yang hadir sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Siapakah pria ini sebenarnya? Jelas dia sudah mati sebelumnya, sudah berada di ruang otopsi selama beberapa hari. Kenapa dia tiba-tiba hidup kembali dan menyerang orang? Jejin tidak bisa mengerti. Satu-satunya petunjuk adalah dia seperti anjing liar yang dia temui di hutan sebelumnya. Dia membawa semacam virus rabies mutan, sebelumnya saat berkelahi, luka di pergelangan tangannya tidak sengaja terkena air liurnya. Untungnya, setelah mengambil sampel darah untuk diuji, tidak ditemukan tanda-tanda infeksi. Kolega mengkonfirmasi bahwa virus ini tidak menular antar manusia. Asam nukleat dalam tubuh orang yang terinfeksi telah mengalami beberapa perubahan, sehingga mempengaruhi sistem saraf pusat otak, baru terjadi kondisi mati hidup kembali seperti itu. Cukup memotong bagian sumsum otak saja sudah bisa membuat pasien mati sepenuhnya, sedangkan kemampuan penularan virus ini seberapa kuat masih belum diketahui. Kepala Departemen Kimia Senjata Biologi segera melaporkan kejadian ini kepada Komandan Pertahanan Handai SIK. Dia melihat laporan itu, dan ketika melihatnya terkait dengan Sektor 21, dia tidak bisa menahan sakit kepala. Setelah Kepala Departemen Kimia Senjata Biologi memastikan berkali-kali bahwa dia melihatnya sendiri, Komandan Han akhirnya dengan enggan menerima penjelasan tentang orang mati yang hidup kembali. Meskipun telah dipastikan bahwa virus ini menular antar hewan, namun apakah terjadi penularan dari manusia ke manusia atau tidak, saat ini masih belum bisa disimpulkan. Para perwira setelah berdiskusi, memutuskan untuk menugaskan Jejin, orang yang paling memahami virus ini, ke tim khusus, sehingga dapat lebih baik menghadapi situasi tak terduga. Anggota tim khusus adalah orang-orang terbaik yang dipindahkan dari unit berbeda untuk memusnahkan orang misterius yang muncul di Sektor 21. Saat ini mereka telah bermarkas di sebuah desa di kaki gunung, tetapi tidak tahu bahwa orang misterius itu juga membawa virus yang bisa membuat orang mati hidup kembali. Saat ini, tim khusus menyambut rekan baru lagi, namanya Monchun, pandai dalam pengintaian informasi, sangat mahir dalam pelacakan, inilah bantuan yang sangat dibutuhkan misi kali ini. Saat ini, kecuali Jejin, anggota tim khusus sudah lengkap. Pemimpin tim Min Kui mulai menggelar operasi terlebih dahulu, identitas target yang harus dimusnahkan masih belum jelas, satu-satunya orang yang pernah berhadapan dengan musuh adalah Dong Qin. Tapi dia hanya melihat sekilas,
tidak bisa memberikan informasi berguna apapun, Min Kui berdasarkan rekaman video untuk menentukan area operasi. Besok jam 5 pagi kita akan mulai pencarian di gunung. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan misi pemusnahan dalam waktu seminggu, karena ini adalah perintah tertinggi dari Komandan Han Dayasika. Anda secara pribadi telah meyakinkan dia, tetapi ada satu hal yang masih mengganggu Anda, yaitu instruksi dari Komandan Han. Jika Anda menemukan situasi mencurigakan di area 21, Anda harus melewati markas dan melapor langsung kepadanya. Min Kui merasa misi kali ini mungkin tidak sederhana. Terutama ketika ia menemukan peta yang digambar tangan di lokasi di mana prajurit Wu sebelumnya tewas, yang sangat mirip dengan medan di suatu lokasi di area 21. Ini semakin membuat misi kali ini terasa aneh. Sesuai kebiasaan, saat melakukan misi berbahaya, para prajurit yang akan bertempur harus menulis surat wasiat. Namun, prajurit pengintai baru, Mon Chun, tampaknya tidak terlalu peduli. Ia sangat yakin dengan operasi kali ini, berpendapat bahwa hanya dengan menempatkan pengawasan di hutan ditambah drone pengintai di udara, musuh tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi ia dengan cepat menyadari bahwa ia terlalu naif. Karena Korea Utara telah menempatkan gangguan elektronik di daerah perbatasan, yang akan membuat transmisi sinyal menjadi sangat tidak stabil. Drone mungkin tidak dapat berfungsi. Namun, ia masih secara tidak sengaja merekam Dong Jin, meninggalkan posisinya melalui drone. Oleh karena itu, ia segera mencari Kapten Mach Leo. Min Kui memang sudah punya masalah dengan Dong Jin. Kali ini, ia memanfaatkan kesempatan untuk menghukum Dong Jin dengan keras, tetapi Dong Jin punya kesulitan yang tidak bisa ia ceritakan. Sebenarnya, pagi itu, ia telah menemukan rekan-rekan yang sebelumnya bertugas di pos yang sama juga datang ke sini untuk melakukan misi pura-pura menjinakkan bom. Saudara-saudara baik yang bertemu lagi tentu saja sangat senang. Saat Dong Jin sedang bertugas, ia secara tidak sengaja melihat seorang rekan lama jatuh saat sedang memperbaiki kabel sinyal. Dong Jin segera berlari untuk membantu. Tak disangka, pemandangan ini pas sekali terekam oleh drone. Tepat ketika dia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, Sersan Jun Sang segera turun tangan untuk membantu. Menyatakan bahwa dia sendirilah yang memerintahkan Dong Jin untuk membantu rekan yang terluka. Berkat ini, Dong Jin baru terhindar dari hukuman. Jun Sang ini benar-benar jauh lebih baik daripada Kapten Min Kui. Keesokan paginya, anggota tim khusus sudah siap. Karena ini adalah pertama kalinya beraksi sejak tim dibentuk, perjalanan ini tidak berharap untuk bisa memusnahkan target, melainkan untuk membiasakan diri dengan medan, sekaligus memasang alat pengawasan. Kebenaran persis seperti yang Mon Chun duga, setelah memasuki sektor 21, karena gangguan sinyal yang kuat sehingga tidak dapat menggunakan drone. Sekarang hanya bisa memasang kamera, hanya saja jangkauan yang bisa dideteksi oleh metode ini sangat terbatas setelah mereka selesai memasang. Anggota tim bersiap menuju area berikutnya untuk mencari. Tepat pada saat ini, Dong Jin di bagian depan tim di bawah peringatan anjing pelacak. Menemukan bayangan hitam berdiri tidak jauh, sangat mirip dengan target. Ketika Dong Jin hendak melapor kepada pemimpin tim, bayangan hitam itu tiba-tiba berlari menjauh. Saat ini dia tidak sempat meminta instruksi, sehingga langsung bersama anjing pelacak mengejar orang misterius itu. Rekan-rekan juga ingin mengejar tetapi Min Kui ingin memastikan. Jadi dia meminta semua orang menunggu perintah terlebih dahulu, menunggu situasi menjadi jelas. Dong Jin yang malang terus mengejar orang misterius itu ke dalam hutan, akhirnya tidak hanya kehilangan jejak lawan tetapi juga kehilangan kontak nirkabel karena gangguan sinyal. Yang lebih menyedihkan adalah bahkan kompas pun tidak bisa digunakan. Rekan-rekan menunggu lama tetapi tidak ada kabar dari Dong Jin. Mulai sedikit khawatir, untungnya, kamera yang dipasang sebelumnya tiba-tiba bergerak. Sebuah bayangan hitam melintas, Wen Che menduga itu sangat mungkin targetnya. Min Kui segera memberi perintah. Mengejar target, Jun Sang berpendapat bahwa menemukan Dong Jin yang hilang adalah yang terpenting. Siapa sangka Min Kui sama sekali tidak mendengarkan nasihat, mengira Dong Jin dengan bantuan anjing pelacak bisa kembali sendiri. Menyelesaikan misi terlebih dahulu tetaplah penting, tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang dia kira. Saat ini Dong Jin menghadapi masalah besar, dia telah benar-benar kehilangan arah di hutan. Dia kebingungan, tak disangka dia secara tidak sengaja melewati batas Korea. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan keringat dingin. Tepat di hutan tidak jauh, sebuah tim tentara Korea Utara sedang mengejar bayangan hitam misterius. Mereka mengira lawan adalah desertir militer yang melarikan diri ke Korea Selatan. Meskipun misi ini melelahkan dan berbahaya, mereka hanya bisa menahan diri dan melakukannya. Dong Jin yang sial telah menemukan keberadaan kelompok tentara Korea Utara ini. Dalam perjalanan, dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan gerak-geriknya.
Dia berpapasan dengan musuh, sayangnya takdir tidak berpihak padanya, Dong Jin tetap ditemukan oleh tentara Korea Utara. Dia terpaksa mulai melarikan diri, untungnya, fisiknya cukup bagus. Akhirnya bersembunyi di balik pohon, berhasil lolos dari musuh. Tapi dia bahkan belum sempat bernapas lega, tiba-tiba merasa ada darah menetes dari atas. Dong Jin mendongak, seekor binatang berdarah-darah tergeletak di pohon. Dia tahu ada sesuatu yang lebih menakutkan di hutan. Dia tidak ingin melibatkan anjing pelacak agar tidak terluka. Oleh karena itu, dia memberi isyarat padanya, menyuruhnya pergi dari sini dan menemui rekan-rekan lainnya. Sendirian dia akan lebih mudah melarikan diri. Kenyataan membuktikan Dong Jin masih terlalu optimis. Tidak lama kemudian, dia telah dikepung oleh tentara Korea Utara. Dong Jin tahu dia tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia menjelaskan kepada lawan bahwa dia hanya tersesat dan tidak sengaja datang ke sini. Sesuai aturan zona demilitarisasi, tentara kedua belah pihak tidak boleh menembak. Namun, perwira komandan tidak peduli dengan aturan apapun, memerintahkan bawahannya untuk menembak mati Dong Jin tepat ketika prajurit yang gemetar itu bersiap menarik pelatuknya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menarik prajurit itu ke atas pohon. Rekan-rekan lainnya mendongak untuk waktu yang lama. Hasilnya hanya satu lengan yang jatuh. Dia baru saja lolos dari kejaran tentara Korea Utara, tetapi bertemu lagi dengan orang misterius yang tak terduga. Mata haus darah dan lengan yang cacat, Dong Jin baru pertama kali melihatnya, bahkan tidak punya niat untuk melawan. Untungnya, saat ini terdengar suara tembakan, ternyata Je Jin datang membantu. Sebenarnya, dia sudah datang sejak pagi, kebetulan mendengar kabar Dong Jin hilang di depan. Oleh karena itu, dia segera membawa senjata masuk hutan mencari orang. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada rekan-rekan lainnya. Melihat Dong Jin dalam bahaya, dia langsung menembak membabi buta ke arah orang misterius itu. Siapa sangka lawan dengan mudah menghindari semua peluru dengan sempurna dan menyerbu ke arah Je Jin. Untungnya, akhirnya ia tidak tahan dengan tembakan senapan dan segera mundur dari medan perang. Kedua prajurit itu segera mengejar, tak disangka ia seperti monyet. Dalam sekejap sudah memanjat pohon dan menghilang, para prajurit masih terkejut tiba-tiba di belakang ada suara. Ternyata rekan-rekan sudah datang, orang yang terlibat adalah Dong Jin sedang ingin melaporkan situasi, zombie itu tiba-tiba melompat turun dari pohon. Dalam sekejap sudah menjatuhkan satu orang, para prajurit buru-buru mengangkat senjata menembak, tetapi dalam sekejap mata. Zombie itu sudah lari menghilang. Tim khusus juga baru pertama kali melihat target misi, tak disangka lawan begitu kuat. Setelah tenang, mereka buru-buru mengejar ke arah menghilangnya, tetapi tidak lama kemudian, tim khusus telah kehilangan jejak target. Lawan seolah menguap dari muka bumi, menghilang tanpa jejak, di sepanjang jalan. Bahkan mereka tidak menemukan jejak bengkok, karena ini adalah daerah perbatasan. Jun Sang menyarankan semua orang untuk menyerah mencari. Jika terus berlanjut, sangat mungkin akan bertemu dengan patroli tentara Korea Utara, pemimpin tim tidak punya pilihan lain. Terpaksa memerintahkan mundur, ketika kembali, Dong Jin masih menjadi yang terdepan. Dia dengan cepat tiba di depan sebuah bangunan terbengkalai, di depan pintu masih ada beberapa ayam mati, tempat yang begitu sepi. Tidak mungkin ayam datang sendiri ke sini, Dong Jin sangat ingin masuk untuk melihat-lihat sebentar, tetapi teringat pesan pemimpin tim sebelumnya. Tidak boleh bertindak sendiri, akhirnya dia tetap menyerah. Operasi pertama tim khusus berakhir begitu saja. Semua orang kembali ke camp dengan lesu, karena Je Jin berpartisipasi di tengah-tengah operasi hari ini, jadi baru sekarang ada kesempatan untuk melaporkan kepada semua orang informasi intelijen terbaru tentang target. Kamera pengawas Departemen Kimia telah merekam adegan Kopral Wu yang tewas di sektor 21, tiba-tiba hidup kembali, kondisi perubahan selnya mirip dengan target. Dari tindakan dan penampilan dapat terlihat jelas bahwa dia bukan lagi manusia. Selain itu, amunisi menyebabkan kerusakan yang sangat terbatas pada mereka. Satu-satunya cara yang efektif adalah menembak bagian belakang leher, tetapi Min Kui tidak ingin memperluas dampak operasi ini, karena Je Jin tidak bisa membuktikan targetnya adalah monster. Semua orang hanya perlu menganggapnya sebagai tentara Korea Utara biasa dan memusnahkannya. Namun, di antara mereka, Dong Jin punya hak untuk berbicara. Dia pernah berhadapan langsung dengan target. Melihat pemimpin tim masih tidak percaya pada cerita monster itu, dia terus terang mengatakan akan menggambar ulang penampilan lawan. Saat ini, pemimpin tim juga tidak bisa berkata-kata, hanya bisa meminta semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap untuk operasi kedua yang akan datang.
Dong Jin sering merawat anjing pelacak sehingga tahu beberapa cara pengobatan sederhana. Dia ingin membantu Jejin mendisinfeksi luka di tangannya. Tapi Jejin selalu sedikit menolak. Tidak mau diperiksa oleh dokter hewan, Dong Jin terus mengeluh. Sifat keras kepala Jejin masih sama seperti dulu, sampai-sampai membuatnya kesal. Akhirnya, dia pergi dengan sedih. Tentu saja, ini hanya cerita kecil di waktu luang para prajurit. Setiap orang di tim sebenarnya sedang khawatir tentang misi memusnahkan target. Komandan harus meletakkan pistol di samping bantal agar bisa tidur nyenyak. Saat ini, Dong Jin juga telah selesai menggambar potret monster, sedangkan Jejin tidak bisa tidur nyenyak. Dalam benaknya ia selalu teringat apa yang terjadi dalam 3 hari. Ia bangkit dan mendiskusikan masalah ini dengan koleganya di lembaga penelitian, orang misterius yang datang dan pergi seperti angin. Sangat sulit untuk menembak satu-satunya kelemahannya yaitu di belakang leher, tetapi perkataan lawan secara tidak sengaja mengingatkan Jejin. Karena virus dalam tubuh orang misterius itu adalah varian dari penyakit rabies, apakah mungkin untuk mencoba menargetkan kelemahan virus rabies? Sehingga, ketika tim khusus masuk ke gunung untuk kedua kalinya, Jejin telah menyampaikan idenya. Ia berencana memanfaatkan karakteristik cair dari virus rabies untuk menyusun rencana tindakan. Rekan-rekan di sebelahnya berpendapat, karena targetnya sangat berbahaya, meminta dukungan tambahan orang baru adalah hal yang masuk akal. Tetapi komandan sangat khawatir bahwa hal ini akan menimbulkan keributan, tanpa ragu sedikit pun. Ia memilih saran Jejin dan menyusun rencana terperinci untuk ini. Mereka tiba di daerah perairan terdekat, setiap orang berdiri di posisi tepi pantai, mengangkat senjata dengan waspada. Seperti pemburu yang menunggu mangsa, tetapi bagaimana caranya agar mangsa itu sendiri yang terpancing? Dong Jin sedang berkeliaran di hutan. Tiba-tiba melihat bayangan hitam misterius berdiri di kejauhan, ia merasa tidak beres, cepat-cepat lari menjauh. Orang misterius itu mengikuti dari belakang, bergerak di dalam hutan, ternyata ia hanyalah umpan. Tujuannya adalah untuk memancing orang misterius itu ke dalam perangkap rekan-rekannya. Ia cepat-cepat lari ke tepi tebing, melilitkan seutas tali ke tubuhnya dan melompat turun. Seluruh tubuhnya tergantung di tebing, tetapi orang misterius di belakang tidak sempat berhenti, langsung jatuh ke genangan air di bawah tebing. Rekan-rekan yang sudah menunggu segera memusatkan tembakan ke dalam air. Ketika suara tembakan berhenti, permukaan air menjadi tenang. Semua orang tegang melihat sekeliling, tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat naik dari permukaan air. Anehnya, dia berjalan di atas air seperti di darat, dia memanjat tebing, dalam sekejap bayangannya menghilang. Anggota tim semua berkeringat dingin, tidak menyangka misi gagal lagi, setelah mengalami hal seperti itu. Dalam hati Min Kui juga sedikit takut, tetapi untuk dapat menyelesaikan misi dengan tenang, ia tidak bisa tidak berpura-pura tenang lagi. Menghibur anggota tim bahwa lawan hanyalah seorang tentara Korea Utara dengan kemampuan fisik yang baik, sama sekali tidak ada yang namanya monster, tetapi di dalam tim masih ada 2 orang yang memahami situasinya, yaitu Jejin dan Dong Jin. Ia yakin targetnya bukan manusia, mirip seperti kombinasi antara manusia dan hewan. Jejin berasal dari penelitian ilmiah, berpendapat bahwa sekarang tidak bisa terburu-buru menyimpulkan, lawan itu apa, harus ditangkap dulu baru bisa memastikan. Dong Jin setelah mendengar sedikit bingung, ia selalu berpikir bahwa Jejin datang ke sini untuk menyelamatkannya, ternyata hanya perasaannya sendiri. Orang itu datang ke sini untuk meneliti orang misterius. Jejin melihat pria di depannya dengan ekspresi seperti melihat orang bodoh, tetapi Dong Jin dengan cepat membalas dendam. Jejin baru saja keluar dari klinik desa, ia melihat Dong Jin dikelilingi oleh sekelompok gadis kecil, ia berkata dengan masam, begitu cepat sudah menaklukkan semua gadis di sini? Ia bahkan menggunakan pangkat letnanya untuk memperingatkan Dong Jin, masa perang tidak boleh terlalu dekat dengan warga sipil. Siapa sangka belum sempat kembali ke markas, Jejin sudah ditampar. Kakak perempuan di desa melihat Dong Jin dan putrinya cukup akrab, sehingga dengan antusias mengundang mereka untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang kakek tua di desa. Dong Jin dan Jejin tidak bisa menolak undangan hangat dari pihak lawan, akhirnya tetap datang ke ruang pesta. Sepenuhnya melupakan peraturan tidak boleh terlalu dekat dengan warga sipil, pesta sedang berlangsung. Dong Jin bahkan diundang untuk menyanyi. Lagu yang dinyanyikannya adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 orang yang sedang jatuh cinta. Dong Jin sengaja menyanyikan untuk Jejin. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, sehingga ia sendirian keluar dari ruang pesta. Beberapa tetes darah di tanah menarik perhatiannya, dalam hatinya ada sedikit keraguan. Melihat ke kejauhan ia menemukan genangan darah, sehingga ia mengikuti jejak untuk melacak hingga ke belakang gunung. Dari kejauhan terlihat ada seekor hewan yang sudah mati di hutan,
Jejin meskipun sedikit bingung tetapi tidak melanjutkan penelusuran, sangat cepat setelah itu. Dongqing juga mengakhiri pesta ulang tahun, kakak perempuan yang paling antusias bersikeras ingin mengantar mereka pulang. Dongqing dan kakak itu mengobrol dengan sangat gembira di jalan, sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Jejin. Hal ini membuatnya sangat malu, bahkan merasa dirinya berlebihan setelah kakak perempuan itu pergi. Jejin lagi-lagi berkata masam, ia benar-benar sudah menaklukkan semua wanita di sini. Kata-kata ini baru saja terucap. Dongqing sangat senang. Kamu cemburu ya? Pada kenyataannya, pasangan ini masih punya banyak harapan untuk rujuk. Bahkan rekan-rekan lama Dongqing pun menyadari hal itu. Dalam perkataan mereka semua ada niat untuk mendamaikan. Bahkan menarik Dongqing, rekan yang tidak berani meletakkan secangkir kopi di depan Jejin, berbohong bahwa Dongqing telah memintanya membawakan untuknya. Seorang rekan lainnya, Junsang, terus-menerus menarik Dongqing untuk merencanakan dan mencari cara untuk mengejar Jejin kembali, dan juga berjanji akan memberi Dongqing makanan tambahan di malam hari. Tapi ia hanya bisa menunggu sampai besok pagi untuk makan, karena malam ini, tim khusus yang diikuti Dongqing akan memulai operasi perburuan ketiga. Pukul 10 malam melakukan penyergapan, menunggu orang misterius masuk ke lokasi yang ditentukan lalu segera menyerang, sekelompok orang dengan cepat masuk ke area 21. Semua orang mencari posisi mereka, lalu diam-diam menunggu target muncul, tetapi Dongqing tidak tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah makan makanan yang disiapkan rekan Junsang. Karena orang misterius ini saat ini sudah diam-diam datang ke desa, Junsang di markas sedang menyiapkan mie instan untuk Dongqing. Tiba-tiba anjing-anjing di desa menggonggong dengan ganas, sepertinya ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi, tetapi Chehun juga tidak banyak berpikir. Cepat-cepat tidur, sementara Junsang bersiap untuk memeriksa situasi radio. Saat itu, ia menemukan gerbang markas sudah terbuka, tetapi melihat ke kiri dan ke kanan tidak ada yang mencurigakan. Sesaat kemudian, Junsang mendengar suara di aula besar. Ia berlari untuk melihat dan menemukan, Chehun dilempar dengan keras ke tanah. Ia ingin melarikan diri tetapi ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat. Junsang segera menyadari bahaya, cepat-cepat berlari ke gudang mengambil senjata. Lalu Junsang mencari musuh di mana-mana. Saat ini, Chehun sudah meringkuk di sudut, tidak tahu bagaimana nasibnya. Junsang ingin maju melihat, tetapi saat ini, orang misterius itu akhirnya muncul. Terlihat lawan langsung melempar pukulan yang sangat kuat, membuat Junsang terjatuh ke tanah, lalu dengan cepat datang ke depannya. Lagi-lagi pukulan yang sangat keras. Sesaat kemudian, seluruh tubuh Junsang berlumuran darah, terlihat ia berusaha sekuat tenaga merangkak ke depan telepon, menelepon radio, berbicara dengan anggota tim khusus yang sedang menyergap. Target sudah muncul di markas, setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Dongqing dan Jejin segera menyadari situasi tidak beres, cepat-cepat berlari menuju markas. Penjaga di luar pintu belum memahami situasi, Dongqing pun tidak sempat menjelaskan, langsung menerobos masuk ke aula besar, kebetulan melihat rekan Junsang terbang dari jauh. Saat ini ia terluka sangat parah, tidak bisa berkata apa-apa, tiba-tiba sosok orang misterius itu muncul lagi. Hanya dengan beberapa lompatan sudah melesat keluar dari markas, Dongqing buru-buru memimpin anjing pelacak mengejar, tetapi kecepatan lawan terlalu cepat. Tidak lama kemudian, Dongqing kehilangan target, ia khawatir akan keselamatan rekan-rekannya. Buru-buru kembali ke markas, di jalan, ia kebetulan bertemu Heja. Kakak itu sangat penasaran dengan suara tembakan yang baru saja ia dengar. Dongqing tidak enak menjelaskan banyak, menyapa lalu buru-buru pergi. Tapi ia tidak tahu bahwa, tepat di tempat ia berhenti, orang misterius itu telah menjatuhkan sepotong cakar. Beserta sehelai kain seragam militer, kebetulan ditemukan oleh pasangan Heja ketika Dongqing berlari kembali ke markas. Maka pemandangan yang menyentaknya adalah tubuh kaku rekan Chehun yang sudah tidak bernyawa. Ia langsung tercekat tidak bisa berkata-kata, mie instan yang ia janjikan akan dibuat. Ia bahkan belum sempat makan, Dongqing merasa tapi komandan malah angkat bicara mencegahnya. Orang misterius itu adalah target bersama seluruh tim, sama sekali tidak boleh bertindak sendirian seperti Dongqing. Saat ini, apakah Dongqing masih memikirkan hal-hal ini? Ia langsung berteriak keras ke arah komandan. Setelah mendengar, komandan tanpa sungkan, langsung maju memukul Dongqing hingga terjatuh. Saat ini barulah ia perlahan tenang kembali, dalam hatinya semakin berhasrat untuk membunuh orang misterius itu. Tetapi sepertinya semua orang tidak punya cara yang bagus. Satu-satunya orang yang ada di tempat kejadian adalah Junsang, meskipun ia adalah yang pertama diserang. Tapi ia sudah koma, tidak bisa memberikan petunjuk berguna apapun ketika mengurus jenazah.
Dongqin melihat orang tua Jun Sang menangis hingga kesakitan, dalam hatinya semakin tidak nyaman. Kematian seorang prajurit tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, tetapi juga berarti sebuah keluarga hancur. Ia tahu kesedihan seperti itu tidak ada gunanya, membalas dendam untuk rekan barulah yang harus dilakukan saat ini. Kesempatan baginya cepat datang. Dalam rekaman pengawasan yang dipasang oleh pengintai di pintu masuk desa, terlihat orang misterius itu menyelinap masuk desa lagi. Komandan melihat itu segera seperti menghadapi musuh besar. Baru saja ada seorang rekan yang gugur. Jika terjadi sesuatu lagi pada penduduk desa di dekatnya, maka akibatnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ia segera memobilisasi semua anggota tim, menjadikan desa sebagai pusat, melakukan pencarian. Dongqin dan rekan-rekannya dengan cepat tiba di jalan desa. Ia tiba-tiba melihat Putri Heja, Min Hee, sedang berjalan sendirian. Jika bertemu dengan orang misterius itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, Dongqin segera berpisah dari tim, bermaksud mengantar gadis kecil itu pulang terlebih dahulu. Gadis kecil itu dari dulu memang sangat menyukai Dongqin. Jadi, ketika hampir sampai di rumah, ia dengan santai memberinya sebuah kamera video lama. Awalnya, ia tidak terlalu mempedulikannya, tetapi secara tidak sengaja melihat isi di dalamnya, ia tidak bisa menahan keringat dingin. Rekaman itu merekam seluruh proses konflik Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 97, dan juga ada adegan anggota parlemen Lee Hach dan Komandan Han menembak mati rekan mereka untuk menyembunyikan kebenaran. Jika catatan di dalamnya benar, pasti akan menjadi berita besar di panggung politik Korea Selatan. Kebetulan sekali, pemilik lama kamera video itu adalah Komandan Han Dae-sik. Kali ini, ia mengutus Min Kui untuk melaksanakan tugas. Ia pernah diam-diam berpesan kepadanya untuk mencari kembali kamera video yang hilang. Tidak disangka kamera itu hanya terbawa arus sungai ke desa, lalu ditemukan oleh Min Hee. Ia dengan santai memberikannya kepada Dongqin. Saat ini, Jun Sang yang berada di samping juga sudah melihat isinya. Tapi di wajahnya tidak terlihat ekspresi terkejut. Sebaliknya, ia dengan tenang berkata kepada Dongqin, ini mungkin rekaman saat latihan militer. Saat ini, hal terpenting adalah memusnahkan orang misterius itu. Sebaiknya kesampingkan hal-hal lain. Ia berkata begitu karena anggota parlemen Lee Hach dalam video itu adalah ayahnya. Dongqin juga berpikir begitu. Lagi pula, ia juga tidak tahu orang dalam rekaman itu adalah Komandan Han Dae-sik. Oleh karena itu, ia tidak menyerahkan kamera video itu. Dengan cepat, Jijin membawa kabar baik. Lembaga penelitian telah memecahkan kode virus pada orang misterius itu dan telah membuat 2 tabung obat penekan. Cukup disuntikkan ke leher lawan maka bisa langsung membunuh. Sekarang, seluruh pikiran Dongqin tertuju pada pemusnahan orang misterius itu. Ia berdasarkan jejak kaki di lumpur di pintu masuk desa, menemukan jalan yang biasa digunakan orang misterius itu untuk masuk desa. Alasannya sangat lancar. Karena orang misterius itu membawa virus rabies, ia memiliki beberapa karakteristik perilaku yang sangat mirip dengan anjing. Dongqin yang berasal dari tim pelatih anjing, menemukan bahwa seluruh area luar desa ditanami sejenis tanaman yang disebut Wenqing, cemara Cina. Tanaman ini akan mengeluarkan bau yang sangat dibenci anjing. Oleh karena itu, jalur yang digunakan orang misterius untuk masuk desa setiap kali selalu sangat tetap, yaitu saluran air yang tidak ditanami. Pada saat yang sama, Dongqin juga telah mencoba. Anjing sangat peka terhadap suara frekuensi tinggi, yang dapat menyebabkan lawan kehilangan fokus dalam waktu singkat. Sebelumnya, hal ini pernah terjadi saat berhadapan dengan orang misterius, sehingga sebuah rencana lengkap telah terbentuk di benak Dongqin. Bisa memasang suara frekuensi tinggi di persimpangan yang dilewati orang misterius masuk desa, memaksa masuk ke gudang besar, lalu menggunakan suara berdaya tinggi untuk membuatnya pingsan. Saat itu, target sulit tidak akan menyerah, tim khusus segera mulai bersiap. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengevakuasi penduduk desa, tidak boleh sampai mereka terluka. Penduduk desa juga bekerja sama, semua berkumpul ke bunker di desa untuk berlindung sementara. Selanjutnya, para prajurit mulai memasang pengeras suara di persimpangan, karena tempat ini masih berjarak dari area 21 sehingga tidak terganggu sinyal. Oleh karena itu, drone juga bisa berfungsi. Ketika semuanya sudah siap, tim khusus hanya tinggal menunggu. Syukurlah tidak lama kemudian, bayangan hitam misterius muncul di layar pengawas. Para prajurit yang sudah lama menunggu segera menyalakan pengeras suara. Seluruh tubuh orang misterius itu gemetar, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Cara ini memang efektif. Semua orang lega. Menggunakan gambar yang dikirim dari kamera dan drone di udara, setiap kali orang misterius itu sampai di persimpangan, pengeras suara yang dipasang sebelumnya akan mengeluarkan suara bising. Memaksanya selangkah demi selangkah menuju tujuan akhir yaitu gudang.
Ketika semua prajurit sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melaksanakan tugas, Jun Sang malah terlihat sangat santai. Ternyata sebelumnya ketika memeriksa gudang, ia pura-pura terjatuh dan kakinya terluka. Jadi kapten tidak memberinya misi tempur. Sebaliknya, ia menyuruhnya untuk tetap di markas komando, hanya untuk melihatnya tiba-tiba berdiri, kaki yang sebelumnya pincang kembali normal. Ia bergegas ke sisi tempat tidur Dong Jin dan mengeluarkan kamera lama. Selanjutnya, ia langsung pergi ke halaman dan membantingnya ke tanah. Ia telah menghancurkan kamera yang merekam bukti kejahatan anggota dewan. Rencana awal untuk melacak orang misterius berjalan sangat lancar, tetapi ketika ia melewati persimpangan terakhir, insiden itu terjadi. Tanpa diduga, pengeras suara di sini tiba-tiba rusak, dan orang misterius itu tidak mengikuti rute yang ditentukan tetapi secara tidak sengaja datang di depan pengintai. Ia langsung menamparnya hingga pingsan. Saat orang misterius itu hendak membantu, Heja kebetulan lewat. Keduanya saling memandang dengan canggung. Ini benar-benar kebetulan karena Heja masih tidak percaya. Desa itu diserang anjing liar, jadi ia selalu memperhatikan setiap tindakan tim khusus. Mengerahkan pasukan sebesar itu untuk menangkap kawanan anjing pemburu pada dasarnya tidak perlu. Terlebih lagi, banyak korban berjatuhan di desa, dan menurut saksi, pelaku mengenakan seragam militer dan berpenampilan seperti manusia. Oleh karena itu, ia yakin bahwa tentara harus menghadapi sesuatu yang jelas bukan hanya anjing liar. Heja awalnya adalah tentara pasukan khusus, jadi ia tidak akan hanya duduk diam dan menerima kekalahan. Beberapa hari yang lalu, ia mengorganisir penduduk desa untuk menyelamatkan diri, menggali banyak lubang perangkap di tempat ternak berkumpul. Kali ini tentara meminta penduduk desa untuk pergi ke bunker perlindungan bom, tidak sederhana sehingga ia ingin tahu dan mencari tahu kebenarannya, tanpa diduga ia kebetulan bertemu langsung dengan pemiliknya. Tapi saat ini ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, ia mengambil senapan di tanah dan mulai menembak dengan panik. Tapi efeknya benar-benar tidak sesuai harapan. Untungnya, saat ini Dong Jin yang bersembunyi di gudang muncul. Ia menembakkan beberapa tembakan berturut-turut berhasil menarik perhatian orang misterius itu, dengan sangat lancar membawanya ke gudang. Rencana akhirnya kembali ke jalurnya, setelah mengunci pintu gudang. Jejin sudah siap, ia buru-buru menyalakan pengeras suara berkekuatan tinggi, orang misterius itu tiba-tiba berteriak kesakitan di tanah, Dong Jin juga tidak tinggal diam. Ia menembak dengan gila-gilaan di samping, siapa sangka pada saat genting, pengeras suara tiba-tiba berhenti berfungsi karena kelebihan beban. Orang misterius itu memanfaatkan kesempatan itu untuk memanjat di belakang peti kayu, mendapatkan kesempatan untuk bernapas lega, roda nasib berputar. Kali ini giliran Dong Jin yang sial, berbicara tentang pertempuran jarak dekat 1 lawan 1, orang misterius itu tentu saja sangat kuat, Dong Jin dan Jejin yang bekerja sama pun tidak bisa menahan. Tak lama kemudian, Jejin terpojok oleh orang misterius itu. Dalam bahaya besar, tepat pada saat krusial, Dong Jin meledakkan kekuatan tersembunyi. Ia melompat turun dari konveyor tidak jauh, menusukkan belati ke tengkuk orang misterius itu, tidak disangka vitalitasnya begitu kuat. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, cekikan Dong Jin membuatnya tidak bisa bergerak. Untungnya Jejin juga tidak lambat, dengan cepat mengeluarkan zat penghambat yang sudah disiapkan, berlari menusuk kuat ke tengkuk orang misterius itu. Lawan yang kuat ini akhirnya tumbang. Tidak lama kemudian, anggota lain juga tiba di tempat kejadian, melihat orang misterius di tanah. Mereka terdiam lama, saat ini, Kapten Lee juga menerima kabar bahwa orang misterius itu telah dikuasai. Ia segera melaporkan hal ini kepada ayahnya, Lee Hyuk, sekaligus melaporkan tentang kerusakan kamera. Lee Hyuk menunjukkan ekspresi lega setelah mendengarnya, tetapi apakah ia bisa lolos dari kejahatan dengan mudah? Siapa sebenarnya orang misterius yang berhasil dikuasai ini? Mengapa ia membawa virus mutan? Setelah tim khusus menyelesaikan misi untuk memusnahkan orang yang terinfeksi virus, semua orang tampak gembira karena mereka akan kembali ke tim mereka dengan kemuliaan. Penduduk desa juga dengan gembira keluar dari tempat perlindungan, tetapi ada yang senang, ada pula yang sedih. Dong Jin kembali ke asrama dan menemukan bahwa kamera yang diletakkan di nakas telah hilang tanpa jejak. Ia berlari bertanya pada Kapten Lee apakah ia melihatnya. Sebenarnya ia sendiri yang mengambil kamera itu, tapi sekarang ia pasti tidak akan mengakuinya. Untuk merayakan selesainya misi, Chuhun telah menyiapkan hidangan mewah. Setelah semua orang selesai makan dengan gembira, Jejin buru-buru kembali untuk meneliti mayat orang misterius itu. Jadi, ia adalah orang pertama di tim yang kembali. Ini juga berarti bahwa pasangan yang bermusuhan, Dong Jin dan Jejin, sudah saatnya berpisah. Jelas keduanya sangat peduli satu sama lain, tetapi tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya terlebih dahulu.
Perasaan ini sedikit pahit tetapi juga tidak kekurangan sedikit manis. Jejin baru saja kembali ke ruang penelitian dan langsung sibuk bekerja. Tidak lama kemudian ada penemuan baru, orang misterius dan Kopral Oh telah bermutasi setelah kematian. Keduanya memiliki luka gigitan anjing liar di tubuh mereka. Ini membuktikan bahwa virus di tubuh mereka semua berasal dari anjing liar yang telah dimusnahkan sebelumnya. Tetapi di tubuh anjing liar ini tidak ada luka. Hanya ada satu kemungkinan yaitu ada inang lain, melalui darah atau air liur, menyebabkan virus rabies di tubuh anjing liar bermutasi. Tetapi saat ini, anggota tim khusus tidak mengetahui hal ini. Mereka semua sedang berkemas, bersiap untuk mundur kapan saja. Tiba-tiba, petugas komunikasi menerima kabar, anggota Dewan Li Hyuk akan datang ke kamar mayat sektor 21. Min Kui tidak ada di markas. Saat ini, ia berada di sektor 21, menggunakan detektor, mencari sesuatu yang penting. Belum lama ini, Min Kui menerima informasi intelijen penting. Pada tahun 1997, ketika konflik terjadi di sektor 21 perbatasan, seorang perwira Korea Utara membawa benda misterius dan bersiap untuk membelot ke Korea Selatan. Siapa sangka di tengah jalan, baik orang maupun benda itu tiba-tiba menghilang. Benda misterius itu apa juga menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hanya diketahui bahwa itu adalah sejenis materi strategis yang bersifat radioaktif, kebetulan belum lama ini. Jejin melaporkan bahwa orang misterius itu membawa sejenis zat radioaktif. Hal ini membuat Min Kui tergerak, kedua hal itu saling berkaitan. Apakah zat misterius ini masih ada di sektor 21? Saat ini, detektor memang mendeteksi reaksi radiasi yang kuat. Min Kui mengikuti sinyal itu sampai ke sebuah bangunan terbengkalai. Saat ia bersiap untuk masuk lebih dalam, ia tiba-tiba menerima pesan dari rekan satu timnya yang mengatakan bahwa anggota Dewan Li Hyuk akan datang ke kamar mayat. Min Kui harus menghentikan aksinya dan kembali ke markas. Hal ini membuatnya sangat kesal. Hal pertama yang ia lakukan sekembalinya adalah langsung mengungkap fakta bahwa Kapten Lee adalah putra kandung Li Hyuk. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut, terutama Dong Jin. Ia langsung mengerti, sangat mungkin Kapten Lee telah mencuri kamera itu. Jadi, ia dengan cepat mendatanginya untuk konfrontasi langsung. Tidak disangka, Kapten Lee dengan jujur mengakui bahwa ayahnya, Li Hyuk, akan mencalonkan diri. Jika isi video itu dipublikasikan, itu akan berdampak buruk padanya. Dong Jin yang mendengar itu langsung marah dan mencacinya tidak pantas menjadi tentara. Ia semakin meremehkan tindakan ayahnya. Ketika anggota Dewan Li Hyuk tiba di kamar mayat markas, ia sama sekali tidak peduli dengan status tinggi pria itu dan menunjukkan penghinaan, bahkan saat berjabat tangan. Ia tidak menatap lawan bicaranya, tetapi ekspresi Kapten Jo Minggo benar-benar berlawanan dengannya. Ia bahkan aktif menjilat Li Hyuk. Ia mengatakan jika materi radioaktif ditemukan di sektor 21, ia akan memberikannya kepadanya sebagai materi kampanye presiden. Atasannya, Han Daes-ika, sama sekali tidak pantas untuk diikuti. Oleh karena itu, keesokan harinya, Kapten Jo Minggo bangun pagi, berniat untuk masuk ke gunung mencari perbekalan sekali lagi, bahkan tidak berniat untuk menghadiri upacara pembubaran tim khusus. Akhirnya ia hanya bisa menyerahkannya kepada Kapten Lee untuk mewakili memimpin. Setelah upacara selesai, anggota tim semua mengenakan ransel mereka, bersiap untuk kembali ke unit masing-masing. Siapa sangka saat ini, radio tiba-tiba berbunyi, mengatakan bahwa gadis kecil Min Hye di desa telah hilang, meminta semua orang untuk membantu mencarinya. Tidak lama kemudian, ibu Min Hye, Heja, juga bergegas datang, meminta bantuan tim khusus. Ternyata belum lama ini, Min Hye tertarik pada seekor tupai dalam perjalanan ke sekolah. Gadis kecil itu sendirian lari ke sektor 21. Ini adalah gambar yang direkam oleh kamera pengawas perbatasan. Setelah Kapten Lee mengetahuinya, tanpa berkata apa-apa, ia segera mengerahkan anggota tim, mengenakan kembali seragam militer, bersiap masuk ke gunung mencari orang. Pada saat yang sama, Jejin masih memikirkan masalah inang virus. Ia memikirkan orang-orang yang terinfeksi yang telah dibunuh sebelumnya. Mata mereka semua merah, tetapi pertama kali beraksi di sektor 21, bayangan hitam itu jelas bermata biru. Ini menunjukkan bahwa di sektor 21 masih ada target lain, mungkin inang yang lebih berbahaya. Ia buru-buru memberitahu Dong Jin dugaannya. Dong Jin juga pernah melihat orang misterius bermata biru, dan segera melaporkannya kepada Jun Sang. Oleh karena itu, tim khusus yang baru saja memasuki gunung, selain mencari Min Hye, juga harus mengkonfirmasi keberadaan target lain. Heja yang mendengar itu, semakin cemas, langsung mengatakan ingin ikut masuk ke sektor 21 bersama semua orang. Sementara Jejin sekali lagi membawa obat penenang, bersiap untuk kembali ke sektor 21.
semua orang dengan cepat memasuki gunung dan mulai mencari. Kali ini, anjing pelacak akhirnya memiliki kesempatan untuk unjuk gigi. Menurut bau mainan gadis yang hilang, ia mengikuti jejaknya hingga ke depan sebuah bangunan kosong. Sesampainya di pintu, anjing pelacak itu seolah merasakan sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Ia tergeletak diam di tanah tidak bergerak. Dongjin tidak punya pilihan lain, ia harus meninggalkannya di luar pintu. Anggota tim lainnya masuk satu persatu. Di dalam gedung gelap gulita, hanya sedikit cahaya yang bisa masuk dari dinding yang retak. Saat semua orang berhati-hati melangkah maju, tiba-tiba sesosok bayangan muncul di depan semua orang. Ternyata itu adalah Min Kui yang keluar sendirian. Kedua belah pihak yang bertemu merasa sangat canggung. Junsang yang pertama berbicara, melaporkan tujuan perjalanan ini. Min Kui juga tidak banyak bicara, ia menyuruh semua orang untuk mengikuti komando Junsang. Karena ruang di dalam gedung terbatas, Junsang memutuskan untuk membiarkan ia dan Dongjin masuk lebih dalam untuk mencari. Yang lain berjaga-jaga di luar, mereka menyusuri ruangan untuk memeriksa, tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Dongjin tidak bisa menahan rasa tidak sabar, ia sudah sampai di pintu ruangan terakhir, begitu pintu dibuka. Sesosok bayangan melintas, di dalam ruangan hanya tersisa Min He yang hilang berdiri di tempat, untungnya. Gadis kecil itu masih aman dan sehat, mulutnya masih menggumamkan bahwa seorang paman yang tinggal di sini telah menyelamatkannya. Sayangnya ia tiba-tiba menghilang. Dongjin sedikit ragu, tetapi saat ini yang paling penting adalah memastikan keselamatan Min He. Anggota tim lainnya yang menerima kabar itu dengan cepat datang ke pintu. Saat ini, Jejin juga datang dari lembaga penelitian. Ia masih membawa 2 tabung obat penenang untuk menghadapi orang misterius itu. Dongjin selalu mengingat bayangan hitam itu. Ia tahu dari mulut Min He bahwa lawan suka menggunakan cara tinju untuk menyapa. Hatinya semakin merasa aneh, oleh karena itu, ia meminta Junsang untuk membawa Min He keluar terlebih dahulu, sementara Min Kui kembali untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, ketika Min Kui mengetahuinya, ia khawatir Dongjin akan menemukan hal lain di dalamnya. Jadi ia segera membawa beberapa anggota tim masuk. Dari kejauhan, ia melihat Dongjin berlari ke sebuah pintu lalu menghilang. Ia baru saja tiba di sebuah ruangan gelap gulita. Ia langsung merasakan ada suara dari sudut ruangan. Melalui senter berintensitas tinggi, ia melihat seorang prajurit berambut perak. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Pria berambut perak itu mendorong Dongjin, sehingga ia tidak terluka. Dongjin merasa ia tidak sama dengan orang misterius yang telah ia bunuh sebelumnya, sepertinya tidak ada niat jahat. Faktanya memang begitu, setelah bertemu kembali dengan ibunya, Min He menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Saat itu, ia tersesat di hutan, ketika hampir menginjak ranjau, pria berambut perak itu muncul dan menyelamatkannya. Saat ini, Dongjin ingin mencoba apakah ia bisa berkomunikasi dengan lawan. Jadi, ia menggunakan cara tinju untuk memberi isyarat bahwa ia tidak memiliki niat jahat, tak disangka lawan benar-benar bereaksi. Saat ia hendak melangkah maju dan mengulurkan tangan, Kapten Jo Min-go dan yang lainnya tiba-tiba menyerbu. Pria berambut perak itu ketakutan mendengar suara tembakan, langsung berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya sangat mengejutkan, prajurit Wan Cheol yang berjaga di pintu belakang gedung tidak sempat menghindar, ia tersungkur ke tanah karena terhisap oleh lawan. Rekan-rekannya yang mengetahui kabar itu segera berlari berkumpul, sayangnya pria berambut perak itu sudah menghilang, dan Wan Cheol terluka parah melebihi perkiraan, tulang punggungnya patah. Untuk bisa pulih butuh waktu 2 bulan. Karena kemunculan tiba-tiba pria berambut perak, tim khusus yang seharusnya dibubarkan harus tetap bertahan. Sampai kebenaran terungkap, saat ini, Kapten Jo Min-go membantu Lee Hyuk. Ia mengatakan bahwa materi radioaktif juga memiliki petunjuk, melalui alat deteksi, pada dasarnya dapat dipastikan. Itu tersembunyi di bangunan kosong. Lee Hyuk yang mendengar kabar itu sangat gembira. Tidak hanya itu, ia baru saja menerima penghargaan perdamaian internasional, hal ini akan menjadi pendorong besar baginya dalam pencalonan presiden. Namun kebahagiaan berlebihan berubah menjadi kesedihan. Lee Hyuk tiba-tiba menerima kabar buruk, Komandan Handa SIK akan mengadakan konferensi pers, mengatakan bahwa ada berita penting yang akan diumumkan. Ternyata, selama bertahun-tahun, ia selalu merasa bersalah atas tindakan menembak rekan dan menyembunyikan kebenaran pada tahun 97. Melihat kebenaran insiden baru-baru ini akan terungkap, oleh karena itu, Komandan Handa SIK memutuskan untuk secara proaktif mengaku kepada media, ingin mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Namun, tidak ada yang menyangka Lee Hyuk tiba-tiba muncul saat ini, setelah melihat catatan lawan. Ia langsung menebak apa yang akan dilakukan lawan, tanpa ragu sedikit pun, ia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Handa SIK, rekan yang telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun,
Tempat kejadian juga ditangani dengan sempurna. Semua hasil penyelidikan menunjukkan teori bahwa Han Dae-sika berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga ia bunuh diri dengan menelan pil, dan Lee Hyuk bahkan belum sempat bersukacita. Tiba-tiba, berita menyiarkan video tentang kebenaran konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1997, membuatnya sangat marah hingga menjadi menakutkan. Ia sangat bingung. Bukankah kamera sudah dihancurkan? Mengapa video rekaman masih bisa disiarkan? Ternyata semua itu adalah mahakarya putranya, Trung Ye-lye. Sebelumnya, ketika menghancurkan kamera, Trung Ye-lye diam-diam menyimpan rekaman di dalamnya. Awalnya, ia ingin menasihati ayahnya untuk mundur dari pencalonan presiden, dianggap sebagai cara ayahnya menebus kesalahan masa lalu. Namun tanpa diduga, pihak lain yang awalnya setuju, tiba-tiba berubah pikiran setelah mengetahui bahwa kamera telah dihancurkan. Trung Ye-lye akhirnya melihat wajah asli ayahnya. Jadi, ia mengirim rekaman itu ke media. Saat ini, Dong Jin juga melihat video yang terungkap, gambar yang lebih jelas membuatnya memperhatikan lebih banyak detail. Salah satu perwira Korea Selatan memegang sebuah foto. Itu adalah Dong Jin dan ibunya. Jelas bahwa perwira Korea Selatan yang menjadi korban ini adalah ayah Dong Jin. Hal ini membuat Dong Jin sangat terkejut. Jelas dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi ini. Pria bernama Dong Jin ini menemukan dari video tersebut, tentara Korea Selatan yang dibunuh oleh rekan-rekannya ternyata adalah ayah kandungnya. Karena itu, ia dengan marah menatap Trung Ye-lye, putra dari pembunuh ayahnya. Saat hendak menyerang, ia ditarik mundur oleh rekan-rekannya. Akhirnya, ia harus berusaha menenangkan diri. Trung Ye-lye merasa dirinya tidak lagi pantas untuk ikut serta dalam misi operasi. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan untuk mundur dari tim pasukan khusus. Setelah mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, Dong Jin segera menelepon ibunya. Sebelumnya, kematian ayahnya telah direkayasa oleh Lee Hyuk menjadi hipotesis pengkhianatan Korea Selatan yang menyerah kepada Korea Utara. Ibunya tidak hanya harus menahan rasa sakit kehilangan suami, membesarkan anak sendirian, tetapi juga harus menanggung reputasi buruk sebagai keluarga tentara pengkhianat. Penderitaan yang harus ia alami selama bertahun-tahun dapat dibayangkan. Dalam sekejap mata, rasa sakit hati dan ketidakrelaan meluap. Saat ini, hati Dong Jin juga sangat tidak nyaman, mendorongnya untuk melangkah maju dengan kuat. Akhirnya, ia mengikuti nasihat Dong Jin, pergi ke media untuk menceritakan pengalaman setelah peristiwa tahun 1997. Pada awalnya, ketika mendengar suaminya terbunuh karena pengkhianatan, ia tidak percaya pada perkataan sepihak Lee Hyuk. Ia ingin mencari lawan untuk berdebat. Namun Lee Hyuk selalu menghindar. Ia menegaskan bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Dong Jin juga bukan orang yang bisa bersabar. Ia menggunakan telepon Trung Ye-lye, menelepon Lee Hyuk untuk secara resmi menyatakan perang kepadanya, bersumpah tidak akan membiarkannya berakhir dengan baik. Setelah mendengar itu, Lee Hyuk juga sangat terkejut, tidak menyangka Dong Jin adalah putra dari rekan dalam peristiwa tahun 1997. Karena itu, ia juga memiliki niat untuk melenyapkan Dong Jin karena video rekaman peristiwa tahun 1997 telah tersebar. Meskipun Lee Hyuk tidak dinyatakan bersalah, reputasinya sangat terpengaruh. Saat ini, ia sangat membutuhkan zat radioaktif yang muncul di zona 21 untuk mendapatkan kembali dukungan rakyat. Oleh karena itu, kali ini Lee Hyuk memutuskan untuk secara pribadi memimpin tim ke sana. Tim khusus di bawah komando Min Kui sekali lagi tiba di depan gedung kosong. Tujuan mereka secara nominal adalah untuk menghadapi inang virus. Tetapi Min Kui memiliki tujuan sendiri. Ia ingin membantu Lee Hyuk menemukan zat radioaktif sebagai imbalan untuk masa depan yang cerah. Ia menggunakan detektor untuk menemukan tempat dengan sinyal terkuat. Tetapi tidak ada deteksi di sekitarnya. Ia segera menduga bahwa bangunan ini mungkin memiliki lebih dari satu lantai. Jadi, ia mengatur anggota tim untuk menyebar mencari untuk memperluas jangkauan. Jejin memiliki penemuan baru saat mencari. Ia melihat papan nama yang tersisa di salah satu kerangka. Tertulis di sana 3 huruf Go Sang-min. Orang ini adalah tentara Korea Utara yang membawa zat radioaktif yang sedang bersiap untuk menyerah kepada Korea Selatan. Jejin sangat ingin tahu apa yang terjadi di gedung ini. Dong Jin juga sama. Ia selalu merasa akrab dengan inang virus. Terutama gerakan tepuk tangan, itu adalah gerakan yang sering ia dan ayahnya lakukan saat kecil. Dong Jin dan Jejin selesai memasang alat penerangan, dengan cepat masuk lebih dalam dan tiba di lantai terdalam bangunan. Dong Jin menemukan sebuah kotak yang diletakkan di sini, tetapi ia tidak memeriksanya. Ia malah tertarik pada sebuah foto di sebelahnya,
Ternyata itu adalah foto dirinya dan ibunya di masa lalu. Foto ini selalu dibawa ayahnya. Mengapa sekarang muncul di sini? Inang virus tiba-tiba keluar dari kegelapan. Dongjin segera menebak suatu kemungkinan. Ia menatap lawan dengan penuh keraguan. Ia bahkan tidak memperhatikan perintah berkumpul dari kapten yang disampaikan melalui radio. Jijin melihat panggilannya tidak dijawab sehingga ia harus pergi lebih dulu. Di tengah jalan, ia menemukan beberapa jejak kaki segar. Ia mengikuti jejak tersebut dan menemukan seorang tentara Korea Utara yang terluka. Sebelumnya, ia sedang mencari pengkhianat di dekat sana karena terjadi perselisihan dengan rekan-rekannya sehingga perutnya tertusuk. Ia berhasil melarikan diri ke sini setelah Jijin membalut lukanya. Melalui ceritanya, ia mengetahui beberapa hal tentang peristiwa tahun 1997. Tepat pada tahun itu, sepasang suami istri muda membawa bahan yang digunakan Korea Utara untuk uji coba nuklir. Membelot ke Korea Selatan, pria di antara mereka telah menjadi kerangka di gedung kosong, sedangkan istrinya meninggal dalam konflik di perbatasan. Bahan percobaan yang mereka bawa juga hilang, jadi Korea Utara terus-menerus mengirim orang untuk mencarinya demi mendapatkan kembali bahan percobaan tersebut. Orang yang membawa virus yang terbunuh sebelumnya adalah salah satu pencari. Saat ini, Dongjin curiga pria di depannya adalah ayahnya yang sudah meninggal. Ia memegang foto dan bertanya kepada orang tersebut apakah ia masih ingat orang di foto, tetapi belum sempat orang itu bereaksi. Berita datang melalui walkie-talkie, tim diserang, Inang virus melihat itu segera berbalik dan pergi. Dongjin harus buru-buru kembali untuk membantu. Lawan adalah tim tempat orang yang terluka sebelumnya berada. Tidak lama kemudian, para tentara Korea Utara ini ditembak mati dari belakang. Ternyata orang-orang berpakaian hitam yang diatur oleh Lee Hyuk telah tiba. Anggota tim khusus tidak tahu latar belakang lawan. Masih mengacungkan senjata dengan waspada, tetapi Min Kui mengerti betul, ia sendirilah yang membocorkan lokasi kepada kelompok Lee Hyuk. Oleh karena itu, ia segera dengan sikap tegas meminta Dongjin dan Jijin menurunkan senjata, berbohong bahwa orang-orang ini adalah pasukan bantuan yang datang untuk membantu. Orang-orang berpakaian hitam ini sangat agresif dan tidak menyapa, langsung dengan berani meletakkan bahan peledak. Sekarang hanya Jijin yang paling mengerti, orang-orang berpakaian hitam ini, para tentara Korea Utara yang baru saja tewas, bahkan Min Kui. Faktanya, semua itu sedang mencari bahan uji nuklir. Min Kui memimpin orang-orang berpakaian hitam ke ruangan tempat Dongjin berada sebelumnya, melihat kotak itu langsung membukanya. Tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa, orang-orang berpakaian hitam yang tahu hasilnya segera melaporkan kepada Lee Hyuk. Setelah mendengar itu, ia segera menjadi tidak sabar, meminta Min Kui dan orang-orang berpakaian hitam membunuh Dongjin dan anggota tim khusus, setelah itu akan perlahan mencari bahan percobaan. Siapa sangka saat ini, anggota tim khusus tiba-tiba menerima pesan melalui walkie-talkie. Pesan tersebut berasal dari Heja. Ia menemukan bahwa orang-orang berpakaian hitam atau bertato dapat dianggap musuh. Ternyata sebelumnya Heja telah pergi ke pangkalan mencari Dongjin, tetapi tidak menemukan orang yang dicari. Kebetulan ia mendengar Lee Hyuk sedang berbicara dengan bawahannya, mengetahui bahwa mereka ingin melenyapkan tim khusus. Ia juga dengan cermat menemukan tato di tangan orang-orang berpakaian hitam, menduga mereka bukan tentara reguler. Oleh karena itu, setelah lawan pergi, ia segera menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi Dongjin. Untungnya, informasi dari Heja tiba tepat waktu. Ini memberi mereka waktu untuk bersiap, sehingga tidak terbunuh secara mendadak. Kedua belah pihak saling menembak dengan sengit di balik penghalang. Sersan wakil komandan tidak sengaja tertembak dan terluka. Dongjin dan Jijin segera menariknya ke sebuah ruangan untuk berlindung sementara. Setelah menstabilkan orang yang terluka, Dongjin dan Jijin memanfaatkan saat orang-orang berpakaian hitam sedang mencari bahan percobaan, sekali lagi keluar dari ruangan. Mereka memutuskan untuk bertindak terpisah untuk melenyapkan musuh. Saat ini, Min Kui merasa bahwa kelompok orang berpakaian hitam ini juga memiliki niat jahat yang tidak kecil terhadap dirinya. Oleh karena itu, ia berkoordinasi dengan Dongjin yang bersembunyi di sisi lain dinding. Berhasil memancing beberapa orang berpakaian hitam ke dalam penyergapan, Dongjin memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan dan meledakkan bahan peledak. Orang-orang berpakaian hitam di bawah dinding semuanya jatuh mati saat debu asap menghilang. Dongjin menemukan Min Kui juga terluka parah. Saat ini, ia masih bersikeras ingin mencari bahan percobaan. Namun akhirnya karena luka yang terlalu parah, ia menutup mata dengan tidak rela. Dongjin menyelesaikan sisi ini, bergegas menemui Jijin. Akhirnya ia menemukannya, siapa sangka ia sudah ditangkap oleh orang-orang berpakaian hitam. Demi keselamatan Jijin, Dongjin terpaksa menurunkan senjata, mengangkat tangan menyerah. Tepat pada saat ini, Lee Hyuk memimpin beberapa orang berpakaian hitam muncul,
melihat Dong Jin tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Lee Hyuk sangat bangga. Ia mengejek Dong Jin yang sama keras kepalanya dengan ayahnya. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, ayahnya sendiri yang bersikeras melaporkan kejahatan Lee Hyuk kepada atasan sehingga ia ditembak mati. Lee Hyuk, untuk menciptakan fenomena desersi palsu, telah menaikkan mayatnya ke perahu, mengapung di sepanjang sungai menuju Korea Utara. Jejin mendengar kata-kata ini, dikombinasikan dengan petunjuk yang ditemukan sebelumnya, juga secara bertahap memulihkan kebenaran peristiwa tersebut. Go Sang-min yang bersiap untuk menyerah kepada Korea Selatan, kebetulan bertemu ayah Dong Jin yang sekarat di tepi sungai, sehingga ia membawanya ke gedung kosong ini. Go Sang-min mendengar ia menceritakan tentang kematian istrinya, lalu menjadi gila, berguncang hebat hingga tanah runtuh. Go Sang-min meninggal di tempat. Bahan uji nuklir juga hancur berkeping-keping. Ayah Dong Jin yang belum meninggal tanpa sengaja terpapar bahan uji nuklir, sehingga bermutasi menjadi inang virus seperti sekarang. Setelah itu, ia tanpa sengaja menginfeksi seekor anjing liar, dan anjing liar ini kemudian menggigit pria misterius yang ditembak mati, serta Kopral Oh, menyebabkan mereka bermutasi. Sekarang, kebenaran dari semua peristiwa telah terungkap, tetapi tidak tahu apakah bisa diumumkan kepada semua orang, karena saat ini, Lee Hyuk telah memerintahkan bawahannya untuk menembak mati Dong Jin dan Jejin. Untungnya, saat ini Jun Sang tiba-tiba menerobos masuk, mengarahkan senjatanya ke Lee Hyuk, mengancamnya untuk memerintahkan orang-orang berpakaian hitam menurunkan senjata. Kedua ayah dan anak itu pun bertengkar hebat, tepat pada saat itu. Inang virus muncul, melihat hal tersebut, Lee Hyuk hendak menembak inang tersebut. Dong Jin segera menghalangi ayahnya, siapa sangka Jun Sang tiba-tiba maju, menahan rentetan tembakan untuk semua orang, melihat putranya sekarat di tanah, Lee Hyuk terpaku, segera setelah itu, ia menjadi gila, terus-menerus menembaki orang-orang di depannya. Untungnya Dong Jin bereaksi cepat. Tepat waktu menarik Jejin keluar, sementara inang virus segera menerkam, menjatuhkannya ke tanah. Ketika semuanya mereda, Dong Jin perlahan melangkah maju, dengan susah payah ia mengucapkan satu kata, "Ayah." Kenangan masa kecil kembali jelas, saat kecil Dong Jin sangat takut anjing. Akhirnya, di bawah bimbingan penuh kasih ayahnya, ia baru belajar cara bergaul dengan anjing. Saat ini, ayahnya juga perlahan mendekat, tatapan penuh kasih telah mengatakan segalanya. Dong Jin ingin ayahnya pulang bersamanya, tetapi ayahnya berbalik pergi. Sekarang ia hanyalah sumber radiasi bergerak, sama sekali tidak bisa kembali ke kehidupan normal. Saat ini, alarm bahan peledak yang dipasang oleh orang-orang berpakaian hitam telah berbunyi, akan segera meledak. Akhirnya, Dong Jin dibujuk oleh Jejin, terpaksa dengan enggan keluar dari gedung. Di tengah jalan, ia juga bertemu sersan wakil komandan yang hampir terlupakan, ayahnya mengantar mereka pergi. Namun tiba-tiba ia menemukan Lee Hyuk berdiri, jadi ia segera meninju peledak. Seluruh bangunan runtuh seketika, mengubur semua orang jahat dan akar kejahatan di bawah reruntuhan. Tidak lama kemudian, pemerintah mengkonfirmasi bahwa Lee Hyuk adalah pelaku konflik perbatasan tahun 1997, ayah Dong Jin. Orang yang sebelumnya dituduh melakukan desersi, akhirnya dibersihkan namanya, dianugerahi pangkat kelas 1 secara anumerta. Dong Jin akhirnya dibebas tugaskan, kembali kepada ibunya, ia melihat putranya kembali dengan selamat. Terharu dan tidak bisa berkata-kata, di akhir film, Jejin mengetahui identitasnya. Ternyata ia adalah anak di tangan prajurit wanita Korea Utara, sedangkan Dong Jin saat ini bekerja di pusat penyelamatan hewan liar. Melihat sorot matanya, terlihat ia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Film berakhir di sini. Dong Jin dan Jejin tidak bersatu. Bisa dibilang sedikit penyesalan, tetapi tema militer dan zombie masih cukup baru. Film serupa juga tidak banyak. Jika kalian suka jangan lupa ikuti ya. Kami akan berbagi lebih banyak film bagus. Terima kasih semua.